Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan sharing atau berbagi tentang bagaimana memanajemen kelas maya di Google Classroom. Setelah sebelumnya kita belajar bagaimana membuat kelas di Google Classroom atau membuat kelas baru di Google Classroom. Kali ini kita akan memanajemen kelas supaya pengelolaan kelas kita lebih mudah, lebih teratur, siswa pun juga mudah ketika mengakses atau membuka kelas yang kita buat. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buka Google Classroom-nya. Ya, ini setelah sebelumnya kita membuat kelas animasi 2D, ini masih belum ada siswanya. Oke, kita langsung aja klik masuk ke kelas animasi 2D. Nah, ini tampilan awalnya. Ini Bapak Ibu bisa ganti ya untuk background di headernya ini. Bisa upload foto atau pilih tema. Kalau pilih tema, ini adalah gambar yang sudah disediakan oleh Google. Nah, ini misalkan contoh aja, saya pilih yang ini misalkan. Oke, kita pilih ya, atau Bapak Ibu bisa mengupload dari komputer. Nah, ini kita tinggal pilih, kemudian cari gambar yang Bapak Ibu sediakan. Oke, kita batalkan saja, kita menggunakan yang sudah disediakan Google saja. Oke, ini kelas animasi 2D 11 multimedia. Kemudian kita akan mengelola kelas supaya siswa dan kita mudah untuk mempelajarinya atau mengakses pelajaran yang kita berikan kepada siswa. Ya, langsung saja masuk ke tugas kelas. Ya, kemudian buat. Nah, kita akan atur dulu menggunakan topik ini ya. Nah, klik topik. Oke, misalkan aja akan kita bagi beberapa topik, misalkan bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Contoh aja kita buat ini bab 1. Kita tambahkan. Oke, sudah, kita buat lagi topik berikutnya bab 2. Tambahkan. Oke, kita buat sekali lagi bab 3. Tambahkan. Oke, kita anggap aja materi animasi sebagai contoh misalkan hanya terdiri dari 3 bab misalkan. Nah, terus urutan di sini bisa kita atur. Nah, bab 1 harusnya di atas, berarti ini kita klik drag ke atas. Oke, ini juga gitu. Nah, kita atur seperti ini. Nah, oke. Pengaturan seperti ini untuk mempermudah kita untuk mengelola kelas maupun siswa dalam belajar. Jadi mereka akan berurutan mempelajari materi yang kita berikan. Nah, contoh bab 1 ini masih kosong karena belum kita isi kira-kira di bab 1 ini isinya apa materinya. Nah, contoh aja misalkan kita isi materinya, kita buat, kemudian kita masukkan materi. Oke, materinya misalkan bab 1, misalkan tentang apa ya, pengertian animasi. Oke, contoh aja ya, ini pengertian animasi. Oke, nah di pengertian animasi kira-kira materinya apa atau materi yang bisa diperoleh oleh siswa apa, kita bisa menambahkan di sini ya, ditambahkan file ataupun link dari YouTube atau yang lainnya untuk bisa diakses ke siswa. Contoh misalnya aja saya tambahkan di sini
file ya. Kita coba upload file. Contoh aja misalkan saya siapkan materi 2D misalkan ya. Oke, materi 2D. Nah, contoh aja kita bisa mengupload file berupa PDF, Word, ataupun Excel, ataupun PowerPoint, ataupun video lewat Google Classroom ini. Nah, contoh aja misalkan anggap aja ini bab 1 ya, tentang pengertian animasi misalkan. Saya klik oke, kemudian open. Oke, kalau sudah klik upload. Nah, ini bab 1 tentang pengertian animasi. Oke, Bapak Ibu bisa menambahkan lagi materi di bab 1 ini, mungkin link video YouTube misalkan ya, atau yang lainnya. Ya, anggap aja untuk pengertian animasi misalkan ini gitu ya. Kalau sudah ya, ini postingnya bisa kita pilih ya, untuk kelas apa ya. Ini karena kelas animasi, berarti kita klik kelas animasi, kemudian nah topiknya, nah ini kita masukkan di bab 1. Oke, kita klik bab 1. Oke, kalau sudah langsung aja diposting. Nah, oke, sekarang di bab 1 ada satu materi yaitu pengertian animasi. Nah, kita bisa menambahkan lagi misalkan materi lagi di bab 1-nya tentang misalkan jenis-jenis animasi misalkan. D. Atau kita bisa pilih deskripsinya, ketikan deskripsi secara lengkap, mungkin pelajari jenis-jenis animasi 2D dari link YouTube di bawah ini ya. Setelah tadi kita melampirkan file berupa file PDF, mungkin kita akan coba melampirkan file dari atau link YouTube ya. Kita cari dulu materinya, misalkan oke, anggap aja ini ya, anggap aja ini adalah materi yang kita lampirkan di bagian jenis-jenis animasi tadi. Ini Bapak Ibu bisa kita copy ya, setelah kita buka link YouTube YouTube-nya, kita bisa drag ini, kita drag sini, kemudian copy. Oke, kemudian kita tambahkan YouTube di sini. Nah, oke, kemudian masukkan ke URL, klik paste di sini. Nah, ini kalau sudah tambahkan. Oke. Nah, kalau sudah ini semua. Nah, ini topik ini bisa kita tidak isikan, nanti bisa kita olah atau kita atur setelah kita posting. Artinya materi ini tidak masuk ke bab 1, bab 2, bab 3. Misalkan kita lupa gitu ya, kita bisa atur belakangan. Anggap aja ini kita lupa, kemudian tidak masuk topik ya, kita posting. Nah, kalau tidak masuk topik, dia berada di atas ini. Ya, ini Bapak Ibu bisa kita drag atau kita masukkan ke pilihan topik yang kita buat. Misalkan aja di sini masuk yang bab 1 ya, kita drag aja, klik, tahan, kita masukkan ke bab 1. Nah, selesai. Isinya apa? Kalau kita buka seperti ini ya. Nah, ini itu. Nah, kemudian coba kita buat yang bab 2. Anggap aja yang bab 1
ini misalkan ya, kita buat materi yang bab 2. Oke, bab 2 misalkan pengertian teknik animasi misalkan ya. Misalkan teknik animasi. Oke. Oke, kita tambahkan misalkan file gila. Oke, tambahkan dari perangkat, kemudian misalkan oke, ini anggap aja ini teknik animasi. Oke, open. Oke, kemudian upload. Oke, kalau sudah, kita pilih topiknya, kita bab 2. Oke ya, kita posting. Nah, ini di bab 2 sudah ada teknik animasi. Oke, misalkan kita buat lagi yang bab 2 juga ada materi tentang aplikasi animasi 2D misalkan. Oke, mungkin kita posting atau kita tambahkan filenya lain kali. Kita coba manage dulu atau manajemen untuk materinya dulu. Anggap aja ini di bab 2 juga, kemudian posting. Oke, jadi bab 2 ada 2, kemudian yang bab 3-nya coba buat materi lagi bab 3. Pengertian karakter animasi. Oke. Oke, kita bab 3 dan posting. Oke, anggap aja ini materi yang nanti kita berikan di kelas animasi multimedia. Nah, sekarang kita coba dari tampilan siswa seperti apa. Kita kembali ke kelas dulu. Karena ini siswanya masih kosong, kita harus undang siswa dulu untuk bisa masuk ke kelas kita. Kodenya ini kita besarkan dulu, ini kita copy. Oke, saya masuk sebagai siswa ya. Kelas, kemudian di join kelas, kemudian join. Oke, ini kelas animasi 2D nya. Nah, kalau kita lihat di kelas worknya, nah ini tampilan di siswa pun seperti ini. Ini sebagai siswa bisa melihat materi bab 1 itu apa aja, bab 2 apa aja, dan seterusnya. Nah, saya kira itu dulu untuk sharing kali ini. Di sharing berikutnya nanti akan kita bahas bagaimana membuat tugas atau kuis di Google Classroom. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.